Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, perjanjian atau mitsaq, khususnya perjanjian yang mulia lagi kuat yang disebut sebagai mitsaqan ghalidha, di dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. Disebut hanya 3 kali bermakna bahwa perjanjian ini adalah sangat sakral, sebab apabila telah terucap maka harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena ada dampak yang dahsyat di dalamnya apabila tidak ditepati oleh si yang berjanji. Namun ada hal yang luar biasa di salah satu dari ketiga perjanjian mitsaqan ghalidha ini yang jarang disampaikan sebagai bekal pernikahan jamaah, yaitu di mana di 2 ayat yang lain bahwa mitsaqan ghalidha adalah perjanjian antara makhluk kepada Allah. Dalam hal ini terjadi pada surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 154. Sedangkan di satu ayat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat 21 terjadi janji mitsaqan ghalidha yang dahsyatnya ini adalah perjanjian antara makhluk kepada makhluk. Dan disinilah kemudian akan lahir namanya hak musah atau hak tuntut balas di akhirat antara makhluk kepada makhluk yang berjanji tersebut apabila janji yang telah dia ucapkan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka akan ada pertanyaan khusus pada mitsaqan ghalidha antara makhluk kepada makhluk. Siapa yang berjanji, kepada siapa dia berjanji, dan memangnya apa yang dia janjikan? Baik, perhatikan jamaah. Jawabannya tertera di surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan dia yaitu istrimu telah mengambil dari kamu suaminya perjanjian yang kuat. Siapa yang berjanji? Jawabannya adalah suami yang berjanji. Kepada siapa si suami berjanji? Suami berjanji kepada istrinya, dan apa yang dia janjikan? Aku terima nikahnya, nama istri binti ayahnya, dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Dan pemenuhan sungguh-sungguh nafkah lahir dan batin dari suami ke istrinya ini jamaah adalah di antara perwujudan dari janji kalimat aku terima nikahnya. Namun sayangnya banyak suami yang sudah 10 tahun mengucapkan aku terima nikahnya, atau bahkan sudah 20 tahun mengucapkan aku terima nikahnya, namun belum paham apa itu nafkah lahir, terutama bagaimana itu nafkah batin, sehingga ketika ditanya apa itu nafkah batin, jawabannya adalah suami menyalurkan hasrat biologisnya. Inilah akibat dari tidak pahamnya ilmu, dan apabila ini terus diremehkan maka akan berdampak buruk baginya nanti di akhirat jamaah. Maka inilah mengapa dakwah saya jamaah hampir selalu menasihati para suami di saat banyak nasihat selalu untuk para istri. Sebab saya tidak ingin para suami lalai dan kemudian ekspektasi lebih kepada istrinya hanya karena si suami sudah banting tulang jemput rezeki, sudah memeras keringat di luar sana ikhtiar bekerja. Ya, semua letih itu adalah konsekuensi wajar dari mitsaqan ghalidha yang telah Anda ucapkan dengan sadar, sehingga apabila Anda wahai para suami banyak bersabar, dan sekali lagi sabar tidak ada batasnya, maka pahala yang dahsyat juga surga bagi Anda. Namun jika Anda sengaja lalai melaksanakan janji mitsaqan ghalidha tersebut, salah satunya karena Anda tidak mau belajar sehingga tidak punya ilmunya, maka seperti yang telah saya sampaikan di awal, istri punya hak tuntut balas nanti di akhirat kepada suaminya, di mana di sana yang mengadili bukanlah hakimnya manusia, melainkan hakimnya langsung Allah Subhanahu wa taala. دمع يسيل على مصحف به